Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Swastiastu, salam kebajikan, namo Buddha. Perkenalkan, nama saya Wang Kenda Buke. Saya mahasiswa Fakultas Teknik Sipil. Saya semester 3. Dan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang teori siklus hidrologi. Teori siklus hidrologi definisinya yaitu jenis dan proses terjadinya air sebagai kebutuhan dan dasar sebagai setiap kehidupan di bumi, dan sangat vital perannya bagi setiap siklus makhluk hidup. Tak hanya pada manusia, tapi juga pada hewan, bahkan tumbuhan, semuanya membutuhkan air untuk bertahan hidup, seperti minum, membantu proses fotosintesis, dan masih banyak lagi kebutuhan lainnya. Adapun dalam tubuh manusia sendiri terdiri dari 5-70% air, termasuk yang berada dalam kulit, jaringan tubuh, dan seluruh organ lainnya. Dalam siklus air atau siklus hidrologi sendiri itu melewati berbagai tahapan dan proses hingga akhirnya kembali lagi ke bentuk semula. Proses ini dikenal sebagai atau disebut sebagai siklus hidrologi. Ilmu hidrologi sendiri terbagi lagi ke dalam beberapa jenis, yaitu yang pertama potamorfologi, yaitu merupakan ilmu hidrologi yang mempelajari aliran air, khususnya aliran air yang terjadi di permukaan bumi. Yang kedua, limnologi, merupakan ilmu hidrologi yang mempelajari berbagai permukaan air yang tenang seperti pada danau. Yang ketiga, kriologi, merupakan ilmu yang mempelajari tentang air seperti pada es dan salju. Yang keempat, geohidrologi, merupakan ilmu hidrologi yang mempelajari tentang air yang berada di dalam tanah. Yang kelima, hidrometeorologi, merupakan ilmu hidrologi yang mempelajari tentang air berwujud gas yang letaknya di udara. Siklus hidrologi sendiri tak hanya bertujuan untuk mempertahankan ketersediaan air, namun juga menjaga intensitas hujan. Tak hanya siklus air, siklus ini juga melewati proses panjang sebelum air terus berlangsung tanpa berhenti. Siklus hidrologi sendiri memiliki 9 tahap, mulai dari evaporasi sebagai tahap pertama, kemudian transpirasi, kondensasi, evapotranspirasi, dan sublimasi. Tahap selanjutnya adalah tahap adveksi, tahap run-off, tahap presipitasi, dan tahap infiltrasi. Yang pertama kita akan bahas tentang proses siklus hidrologi, yaitu evaporasi atau penguapan air. Evaporasi merupakan tahap pertama yang terjadi pada sebuah siklus hidrologi, di mana tahap ini terjadi penguapan pada air yang berada di sungai dan lainnya. Sungai, danau, laut, serta tempat lainnya kemudian dianggap sebagai badan air laut. Penguapan akan menjadi uap air. Air yang ada di seluruh badan air kemudian menguap ke dalam panasnya sinar matahari, dan menguap disebut juga sebagai tahap evaporasi. Kita lanjut pada tahap kedua, yaitu transpirasi atau penguapan air di jaringan makhluk hidup. Transpirasi merupakan proses penguapan, meski penguapan yang terjadi tidak hanya pada air yang tertampung dalam air. Ia sendiri memiliki
bentuk penguapan yang terjadi pada bagian tubuh makhluk hidup, khususnya pada hewan, tumbuhan, serta proses sama dengan tahap evaporasi. Kita lanjut pada tahap ketiga, yaitu evotranspirasi. Evotranspirasi sebagai suatu proses penggabungan tahap transpirasi serta tahap evaporasi, sehingga kemudian pada tahap ini air yang menguap kemudian akan lebih banyak lagi transpirasi, evaporasi, transpirasi, dan juga suatu tahap penguapan di mana molekul cair yang menguap pada seluruh jaringan pada makhluk hidup dan air. Kita lanjut pada tahap yang keempat, yaitu sublimasi. Sublimasi yaitu selain ketiga proses di atas, terdapat pula juga penguapan lain, yaitu sublimasi. Sublimasi memiliki makna yang sama di antaranya perubahan molekul cair menjadi molekul gas di antara ke arah atau atmosfer. Namun penguapan yang terjadi ialah berubah es yang ada di gunung dan kutub utara, sehingga tidak melewati proses cair. Yang kelima, kita lanjut pada yang kelima, yaitu kondensasi. Tahap berikut adalah tahap kondensasi, di mana tahap ini air yang telah menguap kemudian berubah menjadi partikel es yang menghasilkan sendiri sangat kecil dan terbentuk dikarenakan suhu dingin dan ketinggian atmosfer. Partikel es ini kemudian berubah menjadi awan hingga semakin banyak jumlah partikel es, awan kemudian semakin berwarna hitam. Kondensasi atau pengembunan atau merupakan proses perubahan yang terjadi menjadi wujud yang lebih padat. Contohnya pada gas yang berubah menjadi cairan. Secara etimologi sendiri, kondensasi merupakan istilah yang berasal dari bahasa Latin condensare yang maknanya yaitu tertutup. Kita lanjut pada yang keenam, yaitu adveksi. Adveksi merupakan suatu tahap yang tidak terjadi di siklus hidrologi pendek di dalamnya dan hanya berada di siklus hidrologi panjang. Tahap ini terjadi adalah perpindahan awan dari suatu titik ke titik lainnya, atau disebut juga sebagai awan di langit yang menyebar. Perpindahan awan sendiri terjadi karena angin yang kemudian akan berpindah dari lautan ke darat, begitupun sebaliknya. Adveksi sebagai suatu penyebaran panas dengan arah horizontal ataupun mendatar. Kita lanjut pada tahap yang ketujuh, yaitu tahap presipitasi. Proses yang ketujuh ini merupakan sebagai tahap pencairan awan terhadap tidak mampu menahan suhu yang kian lama atau kian meningkat. Pada tahap ini sendiri kemudian artikel terjadi salah satu gejala alam yang dinamakan dengan hujan atau jatuhnya butiran air. Kita lanjut pada tahap yang ke-8, yaitu tahap run-off. Tahap run-off ini memiliki nama lain atau limpasan di mana pada tahap ini air hujan kemudian akan bergerak. Pergerakan yang terjadi di permukaan yang lebih tinggi ke yang lebih rendah. Dengan sebelumnya melalui berbagai aliran saluran air yang dimaksud diantaranya sungai, got, laut, danau, hingga samudra. Kita lanjut pada yang ke-9, yaitu infiltrasi, menjadi tahap terakhir dalam siklus hidrologi. Tahap ini merupakan tahap di mana air hujan kemudian berubah menjadi air tanah. Air hujan yang turun ke bumi sendiri tak seluruh mengalir sepenuhnya ke tahap limpasan, namun demikian akan mengalir pula ke tanah. Proses pembesaran air hujan ke pori-pori tanah inilah yang kemudian
disebut sebagai infiltrasi atau kemudian kembali ke laut secara keseluruhan. Yang ke-10, tahap induksi sebagai pemanasan dengan cara bersinggungan atau kontak langsung dengan suatu objek. Pemanasan sendiri terjadinya karena molekul udara kemudian berada di dekat. Kita akan membahas jenis-jenis siklus hidrologi. Untuk itu kita pahami dulu jenis siklus hidrologi. Jenis siklus hidrologi melalui berbagai proses antara lain evaporasi, transpirasi, adveksi, presipitasi, sublimasi, intersepsi, kondensasi, runoff, dan infiltrasi siklus hidrologi. Dan kita masuk pada yang pertama. Yaitu siklus hidrologi pendek. Siklus hidrologi pendek Siklus hidrologi pendek ini tidak akan terjadi tahap adanya perpindahan awan atau adveksi molekul cair yang telah berubah menjadi uap kemudian akan turun sebagai hujan di sekitar daerah laut. Secara singkat, siklus ini atau siklus hidrologi pendek sendiri kemudian terjadi dalam bentuk evaporasi atau penguapan air laut karena paparan sinar matahari yang menyinari lautan. Selanjutnya, air laut sendiri akan berubah menjadi molekul uap yang kemudian akan terjadi pembentukan partikel es di awan atau kondensasi. Yang kedua, siklus hidrologi sedang. Siklus hidrologi sedang selanjutnya adalah siklus hidrologi sedang, di mana perbedaan siklus hidrologi sedang pada tahap yang pertama diantaranya adalah evaporasi atau penguapan air dari sebagai air yang ada di badan air kemudian berubah menjadi molekul gas atau uap dan akan terangkat ke atmosfer bagian ke atas atau karena pengaruh dari sinar matahari. Yang ketiga, siklus panjang. Jenis siklus hidrologi yang terakhir adalah siklus hidrologi panjang. Biasanya terjadi di daerah pegunungan. Meski hanya di daerah sini saja, siklus hidrologi panjang juga terjadi di berbagai daerah dengan iklim subtropis. Perbedaan yang terdapat pada siklus hidrologi panjang dibandingkan siklus hidrologi lainnya adalah pada awan yang tak langsung turun menjadi hujan. Jadi demikianlah pembahasan kita pada saat ini. Untuk pembahasan ini saya akan mengambil kesimpulan, yaitu kesimpulannya adalah dalam pembahasan untuk materi siklus hidrologi dapat disimpulkan hidrologi adalah ilmu yang berkaitan dengan air bumi, terjadinya peredaran dan bagiannya, yaitu sifat-sifat kimia dan fisik dan reaksi dengan lingkungannya, termasuk hubungan dengan makhluk hidup atau disebut dengan International Glossary of Hydrology 1974. Karena perkembangan yang begitu tepat atau begitu cepat, hidrologi telah menjadi dasar dari pengelolaan sumber daya air rumah tangga yang merupakan pengembangan. Jadi demikianlah pembahasan ini. Bila ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf dan terima kasih.